Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita sekalian untuk bersama-sama berkumpul pada majelis yang mulia ini untuk bersama-sama belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana program kita adalah program tafsir ringkas juz 30, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah memasuki surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96 yang mana terdiri dari 19 ayat. Al-Alaq diberi nama Al-Alaq itu berkenaan dengan ayat yang kedua yang ada bunyi Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq, yang artinya adalah segumpal darah. Yang mana para ulama mengelompokkan surat Al-Alaq ini menjadi kelompok surah Makkiyah, yaitu yang turun sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Bahkan ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq ini itu turun di awal diutusnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan di gua Hira. Para ulama berbeda pendapat, apakah surat Al-Alaq ini itu adalah surat pertama yang diturunkan oleh Allah atau bukan? Tentunya mayoritas ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian yang lain mengatakan bahwasanya yang pertama diturunkan adalah surat Al-Fatihah. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya yang diturunkan pertama kali adalah surat Al-Mudaththir. Meskipun demikian, sebagian besar para ulama bersepakat bahwasanya surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu adalah surat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke tafsir ringkas daripada surat ini, kita baca dulu surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanas'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah.
sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang khalaq, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia itu dari alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila ia melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abdan idza shalla? Ketika seorang hamba tidak melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Lalu bagaimana pendapatmu jika yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh orang-orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kadzdzab wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika yang melarang itu kadzdzab wa tawalla, itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu melihat segala perbuatannya. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti dari berbuat demikian, la nasfa'an bin nasiyah. Niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Faliyad'u nadiyah. Biarkan dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan panggil juga malaikat zabaniyah. Itu malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, maka janganlah kamu patuh kepadanya. Wasjud waqtarib. Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Alaq berbicara tentang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia, yaitu berupa ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Ilmu yang membedakan antara makhluk Allah yang bernama manusia dengan binatang. Ilmu yang mengangkat seseorang dari kebodohan menuju pengetahuan yang juga menjadikan seseorang itu mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana yang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum surat Al-Alaq ada surat At-Tin. Surat At-Tin berbicara tentang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa fisik dan tubuh yang sempurna. Dan seseorang yang memiliki tubuh yang indah tetapi tidak disertai dengan ilmu yang benar yang ada di surat Al-Alaq ini, maka tubuh yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia itu seolah tidak bernilai, tidak bermanfaat. Bahkan keindahan fisik yang tidak diimbangi dengan ilmu yang benar, maka bisa mengantarkan seseorang kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Alaq
ayat 1 dan sampai 5 disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau bercerita tentang awal diturunkannya wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ar-ru'ya as-salihah fi naum, yaitu mimpi yang benar dalam keadaan tidur. Tetapi apa? Tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Maksudnya itu terjadi benar-benar di dalam alam kenyataan. Kemudian diberikan kepada beliau itu kecintaan untuk menyendiri. Sehingga beliau berkhalwat menyendiri di Gua Hira untuk menghindari gangguan ataupun mendapatkan kenyamanan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan bertahannuts, beribadah di malam hari dalam beberapa waktu sebelum kembali ke keluarganya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan bekal untuk hal itu. Kemudian beliau ketika bekalnya habis, beliau menemui Khadijah radhiyallahu anha, menambah bekal untuk beliau bertahannuts di Gua Hira. Sampai pada suatu hari beliau didatangi oleh seorang malaikat yang mengatakan kepada beliau, "Iqra", bacalah. Maka beliau menjawab, "Ma'ana biqari", saya enggak bisa baca. Kemudian apa yang dilakukan malaikat itu? Qal fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Thumma arsalani. Malaikat itu memelukku dengan sangat kuat. Kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Ma'ana biqari", saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat itu memegang lagi dan memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat. Kemudian melepaskannya. Kemudian berkata, "Iqra." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Ma'ana biqari", saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat itu memeluk dan memegang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itulah permulaan daripada turunnya ayat 1 sampai 5 di dalam surat Al-Alaq ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau takut. Kemudian pulang menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid. Mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Beliau ketakutan. Kemudian beliau menceritakan peristiwa kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. "Aku mengkhawatirkan keburukan yang akan menimpa diriku." Maka Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakan selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, suka membantu orang yang tidak punya apa-apa, engkau membantu orang yang kesusahan, engkau suka menjamu tamu, engkau suka menolong orang yang terkena musibah." Disebutkan kebaikan-kebaikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diajaknya beliau kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu putra dari pamannya Khadijah. Yang waktu itu tidak menyembah berhala seperti kaum jahiliyah, tapi masuk ke dalam agama Nasrani. Dan beliau pintar menulis dengan bahasa Ibrani. Dan juga menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya sudah buta. Khadijah berkata, "Wahai pamanku, wahai putra pamanku, tolong dengarkan apa yang akan disampaikan oleh saudaramu ini."
Kemudian Waraqah pun mengatakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bertanya, apa yang kau alami? Rasulullah kemudian menceritakan peristiwa yang beliau alami. Kemudian Waraqah mengatakan, hadza namus. Ini adalah namus, yaitu penyampai rahasia Allah Subhanahu wa taala, maksudnya malaikat Jibril yang juga diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan beliau mengatakan, ya laitani fiha jada'an. Laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Kalau seandainya aku masih muda dan aku masih hidup pada saat engkau itu diusir oleh kaum. Rasul bertanya, apakah mereka akan mengusir aku? Waraqah menjawab, iya. Karena tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti yang kau bawa, kecuali akan dimusuhi. Bahkan Waraqah mengatakan, kalau seandainya aku ada pada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan kemampuanku. Tapi pada Allah, Waraqah pun meninggal sebelum kejadian ini terjadi kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mencoba bersama-sama untuk masuk kepada surat Al-Alaq yang ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Salah satu kaidah tafsir yaitu bahwasanya jika ada fi'il muta'addi, maksudnya fi'il muta'addi itu adalah kata kerja yang seharusnya dia mempunyai objek, tetapi dia tidak ada objek di dalam kalimat itu. Seperti di sini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Kata kerja menciptakan, tetapi apa yang diciptakan? Itu tidak disebutkan di ayat ini. Jadi maknanya adalah umum. Menciptakan segala sesuatu. Menciptakan semua hal. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah lanjutkan, khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia itu dari alaq, dari segumpal darah. Kalimat alaq adalah segumpal darah yang menggumpal dan masih basah. Jadi alaq itu merupakan jamak dari kata alaqah yang bermakna sesuatu yang menempel, terkait atau terikat. Dan alaq ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya janin di dalam rahim. Jadi ia berasal dari pertemuan antara sperma sekali ini saya lupa HP yang tercampur di dalam rahim seorang wanita dan menjadi segumpal darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang hal ini 1400 tahun yang lalu, dan baru akhir-akhir ini penelitian modern membuktikan bahwasanya benarnya akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ada yang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan tentang besarnya nikmatnya yang diberikan kepada manusia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari segumpal darah yang berasal dari iman yang hina, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubahnya di dalam hitungan waktu dan menjadikannya manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan.
yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah lanjutkan, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk membaca. Hal ini menunjukkan pentingnya membaca. Oleh karena itu, membaca adalah bagian dari menuntut ilmu. Dan ini merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang sangat agung. Karena dengan membaca seorang akan terbuka bahwasannya tertambah daripada pengetahuannya sehingga lebih bijak dalam menyikapi masalah-masalah yang menimpanya. Sehingga dia menjadi seorang yang beruntung karena dia bisa memanage apa yang terjadi di hadapannya dengan baik. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah mengajarkan ilmu kepada manusia dengan perantaraan pena. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya disebut pena di dalam ayat ini karena pada zaman dahulu bangsa Arab itu lebih mengedepankan hafalan karena mereka itu sangat kuat hafalan. Mereka bisa menulis, tetapi jarang sekali yang menulis karena sebagian mereka itu mengandalkan hafalan yang kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka sebuah tulisan menggunakan pena. Yaitu alladzi 'allama bil qalam. Maksudnya, walaupun kau telah hafal, maka tulislah karena dengan menulis itu lebih menguatkan hafalan dan lebih bisa bermanfaat untuk dia sendiri dan juga orang yang datang setelahnya. Bisa dimatikan itu. Ya. Jadi manfaat tulisan itu luar biasa sekali. Dan ilmu-ilmu para ulama tidak dapat kita nikmati ya pada saat sekarang ini kecuali apa yang mereka tulis. Mereka yang punya hafalan hilang, udah mereka meninggal sudah. Tapi yang mereka tulis itulah yang sekarang sampai kepada kita dan bisa kita nikmati tentang indahnya ilmu yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wariskan kepada kita. Seperti Al-Quran juga ditulis sehingga sampai kepada kita dengan baik. Begitu juga hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau saja tidak ditulis maka tidak bisa kita menikmati ilmu warisan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di dalam hadis disebutkan qayyidu al-ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya orang yang menulis dan tidak menulis, misalnya seperti saat Muhammad seperti ini mendengarkan materi, maka orang yang menulis akan lebih melekat di dalam hatinya. Walaupun misalnya orang yang menulis itu setelah ditulis dibuangnya, tetapi ketika ia menulis, dia menggunakan banyak indera tangan, indera penglihatan, indera pendengaran. Dia catat apa yang dia dengar. Maka dengan menulis itu lebih menguatkan hafalan dan lebih menjaga dia daripada hilangnya apa yang ia dengar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan wa anna min karamihi ta'ala an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ayat ini mengingatkan kita bahwa di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan manusia itu ilmu yang belum diketahui. Maka Allah memuliakan manusia dengan ilmu. Fasyarrafahu wa karramahu bil ilm. Wa huwa al-qadru alladhi imtaza bihi abul bashariyah Adam 'ala al-malaikah. Allah muliakan manusia dengan ilmu, mengajarkan manusia dengan ilmu. Dan itulah yang menjadi nenek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam, itu lebih istimewa daripada malaikat. Al-Imam Ibnu Katsir mengingatkan bahwasanya ilmu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
yang menjadikan seorang itu istimewa sehingga dikhususkan penyebutannya di dalam ayat ini. Allah lanjutkan di ayat kelima, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Inilah ayat yang terakhir yang turun saat wahyu pertama kali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi memaparkan ada 3 pendapat ulama tentang makna al-insan di ayat ini. Allamal insana ma lam ya'lam. Pendapat yang pertama, maksud kata al-insan yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allamal insana, mengajarkan kepada Nabi Adam. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Tsumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu termasuk yang benar. Tentunya malaikat menyatakan tidak mampu untuk menyebutkan nama-nama itu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahasanya mana al-insan adalah Nabi Muhammad SAW. Ini seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan Al-Hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kau tahu. Karena karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangatlah besar. Dan pendapat yang ketiga, maksud kata insan adalah manusia secara umum. Jadi ini lebih umum. Jadi manusia diajari oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dilahirkan yang ia tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah ajarkan semuanya sehingga dia menjadi tahu. Seperti di Quran surat An-Nahl ayat 78 misalnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Kemudian apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'alakum tashkurun. Kemudian Allah memberikan pendengaran, memberikan penglihatan, memberikan hati nurani. Mudah-mudahan dengan itu kamu jadi orang yang bersyukur. Jadi Allah lah yang memberikan pendengaran, penglihatan, hati kepada manusia setelah terlahir dalam keadaan tidak berilmu sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ketiga hal ini untuk sebagai sarana untuk mereka belajar sehingga mereka mendapatkan ilmu. Dan subhanallah, ketiga hal yang disebutkan ini, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, kalau itu bersatu di dalam talabul ilm, di dalam orang-orang penuntut ilmu, maka ia dapat berkonsentrasi di dalam belajar. Subhanallah. Ilmu merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada manusia sehingga dia terbedakan dengan orang-orang yang bodoh. Allah sebutkan di Quran surat Al-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Tentu tidak sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Dan ini berlaku untuk semua hal, baik urusan dunia, orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Baik dari pengetahuan, baik dari misalnya dari gaji bulanan misalnya, atau hal-hal yang lain bersifat dunia, apatah lagi berhubungan dengan akhirat. Dan orang yang beribadah
dengan ilmu tidak sama dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Bahkan anjing saja ketika berilmu itu Allah bedakan dengan anjing yang tidak berilmu. Misalnya di surat Al-Maidah misalnya ayat 4, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmullaha 'alaihi. Makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutkan nama Allah ketika melepaskan. Jadi anjing yang telah diajari, yang berilmu, ketika berburu, kemudian menangkap buruannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita melepaskannya, maka buruannya itu halal bagi orang yang melepaskannya ketika dia melepaskan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan anjing yang tidak punya ilmu. Nah, itu hewan. Apatah lagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebaik-baik ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 ayat pertama yang turun pertama kali di Gua Hiro. Yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat berikutnya, ayat 16 sampai ayat yang terakhir, ayat 19, tidak turun di Gua Hiro. Dan turun di waktu lain. Para ulama menyebutkan bahwasanya ayat-ayat berikutnya ini berkaitan dengan Abu Jahal yang sangat besar permusuhannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan secara khusus karena permusuhan yang sangat luar biasa kepada beliau, menyakiti, bahkan berusaha untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di ayat yang ke-6, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya itu serba cukup. Jadi Abu Jahal melampaui batas karena 2 sebab. Pertama, karena memang ia memiliki harta yang banyak. Dia termasuk orang yang kaya. Kemudian yang kedua, ia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kaumnya. Sehingga banyak kabilah yang tunduk terhadap perintahnya dan juga menolongnya di dalam hal-hal yang beliau suruhkan. Meskipun ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, tetapi maknanya bisa diumumkan. Itu mencakup seluruh manusia. Seluruh manusia yang lupa akan dirinya ketika ia merasa hebat atas apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dia dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melampaui batas dalam berbuat kezaliman. Ketika merasa dirinya sudah cukup, enggak membutuhkan orang lain. Bahkan enggak membutuhkan Allah. Ia merasa telah punya harta, telah punya ilmu, tubuh yang kuat. Ia tidak sadar bahwasanya apa yang Allah titipkan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri, yang hendaknya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk maksiat, apalagi untuk sombong-sombongan. Dan sebenarnya manusia itu adalah fakir, lemah, dan selalu membutuhkan orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Al-Fatir misalnya ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Kamu itu fakir. Dan dialah Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Karena ya hakikat manusia adalah fakir, miskin. Allah menyebutkan apabila melihat
dirinya merasa kaya dan berkecukupan, memandang dirinya itu lebih dari orang lain, kemudian sombong, sebenarnya nggak pantas. Karena Allah sebutkan kalian itu fakir. Karena apa? Karena membutuhkan pertolongan manusia di dalam segala hal. Dan lebih dari itu, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala hal. Oleh karenanya nggak berhak untuk sombong seperti yang diajarkan oleh iblis laknatullah alaih. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-8, inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Jika ayat ini berkenaan dengan Abu Jahal, maka maksudnya adalah ancaman kepada Abu Jahal. Karena ia telah melampaui batas. Tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ila rabbika ruj'a, untuk diadab dengan adab yang pedih. Dan begitu pun orang-orang yang melampaui batas, yang mencoba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, mereka juga akan kembali kepada Allah untuk diadab dengan adab yang pedih. Allah mengingatkan bahwa setiap orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hakikatnya kita ini sedang ngantri menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngantri menuju kematian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita sekalian. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti mati. Cuma kapan matinya itu tidak tahu. Dan bukan mati itu yang menjadi masalah. Yang masalah adalah bagaimana kita mati. Apakah husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, atau su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad pernah berkata kepada seorang dan bertanya, berapa umurmu saat ini? Orang ini menjawab 60 tahun. Fudail berkata, itu berarti semenjak 60 tahun engkau telah berjalan menuju Rabbmu, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau hampir sampai. Pria itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bertanya, apa engkau paham maksud kalimat itu? Maksud kalimat itu adalah, aku adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana lillahi abdun wa ilaihi raji'un. Aku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah, dan aku akan kembali kepadanya. Sehingga faman alima annahu lillahi abd, sehingga siapa yang sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah, ia juga harus sadar bahwasanya dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hendaknya ia menyadari bahwa kelak dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyadari itu, maka dia juga harus sadar bahwasanya ia pasti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat di muka bumi ini. Dan siapa yang mengetahui bahwasanya di akhirat ia akan ditanya, hendaklah falyu'idda lis-su'ali jawaban. Hendaklah ia menyiapkan untuk soal yang akan diberikan kepada dia sebuah jawaban yang tepat, agar ia selamat dari siksa neraka dan selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, setiap hamba hendaknya menyadari bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihisab. Dengan demikian, dengan kesadaran yang penuh ini, sehingga seorang itu mempersiapkan segalanya sebelum kematian menjemput. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melanjutkan di ayat yang ke-9, Ara'aita alladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang yanha, yang melarang? Yang melarang abdan idza shalla. Melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat.
Itu ayat ini turun belakangan setelah Islam mulai tersebar. Jadi ayat ini juga berkaitan dengan Abu Jahal, yang mana beliau itu selalu mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di saat ibadah, beliau pun mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melarang, bahkan mencoba untuk menyakitinya, sedang beliau sedang melakukan ibadah, yaitu ibadah salat. Maksud abdan di sini, abdan idza shalla, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang salat, yang dicoba diganggu oleh Abu Jahal. Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, ini sebuah pertanyaan yang ingkari, bahwasanya bagaimana pendapatmu jika yang dilarang oleh Abu Jahal itu, yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, itu 'alal huda, berada di dalam kebenaran, di dalam petunjuk, amar bittaqwa, atau menyuruh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada Abu Jahal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk takut kepada siksaannya. Jangan diteruskan, seandainya engkau mati, maka engkau akan sampai kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala untuk disiksa. Allah lanjutkan di ayat yang 13, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika yang melarang itu ialah yang mendustakan dan yang berpaling? Karena Abu Jahal itu mendustakan dakwah dan ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah itu sungguh melihat segala perbuatannya, segala niat buruk yang direncanakan oleh Abu Jahal untuk menyakiti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah tahu. Dan ini adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bahwasanya Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Berupa kemaksiatan, keburukan yang kita sembunyikan, Allah itu tahu. Allah melihat segala perbuatan yang dilakukan kita. Oleh karena kita harus hati-hati terhadap apa yang kita lakukan. Karena Allah itu yara, Allah itu maha melihat. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala peringatkan Abu Jahal, kalla la illam yantahi, sekali-kali tidak, sungguh jika Abu Jahal itu tidak berhenti berbuat demikian, lanasfa'an bin nasiyah, sebuah ancaman sangat besar. Lanasfa'an bin nasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Di sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya pada suatu hari Abu Jahal itu berkata kepada teman-teman, hal yu'affiru Muhammadun wajahu baina adhurikum? Apakah Muhammad itu pernah bersujud ke tanah, kemudian aku lindas wajahnya itu agar dia gosok-gosokkan ke tanah itu di hadapan kalian? Apakah kalian pernah melihat beliau itu sujud? Atau kalian suka aku lakukan itu kepada Muhammad? Beliau mengatakan, menjawab ya. Abu Jahal bersumpah, wallat, demi Lata dan Uzza, jika aku melihat Muhammad itu sujud, maka aku akan injak lehernya, aku gosokkan wajahnya itu ke tanah. Subhanallah. Lantas ketika ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, dia pun mendatanginya dan hendak menginjak leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian digosokkan wajahnya itu ke tanah. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mundur sambil berlindung dengan kedua tangan. Kemudian ditanyakan kepada dia, apa yang terjadi? Kenapa engkau seolah-olah ketakutan begitu? Malak, apa yang terjadi padamu? Beliau mengatakan, inna baini wa bainahu akhandaqan min narin wa haulan wa ajdih. Di antara aku dengan Muhammad itu, subhanallah, aku lihat itu terdapat parit yang isinya api, penuh dengan siksaan, dan ada sayap-sayap malaikat.
Di mana Rasulullah SAW sebutkan, laudana minni lakhtafathu al-malaikatu udwan. Seandainya kalau dia berani itu mendekatiku, niscaya akan disambar dia oleh para malaikat, kemudian tubuhnya akan dipotong satu demi satu. Subhanallah. Makanya apa yang dia niatkan itu tidak dilaksanakan. Saking ketakutannya dengan apa yang ia lihat, karena benar Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah mengirimkan malaikat zabaniyah seperti di sini disebutkan, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yang nanti disebutkan akan Allah turunkan juga malaikat zabaniyah yang andai saja Abu Jahal terus mendekati dan melarang Nabi sholat, maka malaikat itu menarik ubun-ubun Abu Jahal dengan keras. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Itu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya ayat ini itu yang dimaksudkan adalah ubun-ubun itu sendiri, nasiyah itu sendiri. Nasiyah, ubun-ubun, itulah yang mendustakan dan durhaka. Tapi mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwasanya maksud ubun-ubun itu adalah pemilik ubun-ubun, yaitu siapa? Abu Jahal. Jadi pendapat pertama itu tidak menawilkan ubun-ubun menjadi pemilik ubun-ubun. Mereka mengatakan bahwa ubun-ubun itulah yang ubun-ubun yang berdosa dan yang mendustakan. Jadi bukan pemilik ubun-ubun. Dan ini memang dibuktikan juga dengan penelitian zaman sekarang bahwasanya ternyata ubun-ubun adalah bagian dari otak yang mengatur tentang perangai seseorang, yang mengatur tentang akhlak seseorang, sehingga ubun-ubun itulah yang menjadi sumber kedustaan. Ubun-ubun itulah yang mendustakan. Oleh karenanya Allah menggunakan ungkapan ubun-ubun. Wallahu a'lam. Kemudian Allah menyebutkan di ayat selanjutnya, falyad'u na'diyah. Maka biar dia mengambil golongannya untuk menolong. Kalau dia punya penolong, kalau dia orang yang dihormati, kalau dia mempunyai banyak pengikut, falyad'u na'diyah. Silakan panggil golongannya itu untuk menolongnya agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Jahal itu sesumbar ya, banyak omong, mengatakan bahwasanya dia itu paling banyak pengikutnya. Maka Allah sebutkan falyad'u na'diyah. Silakan panggil. Siapa yang bisa menolongmu? Pengikutmu yang banyak itu, silakan panggil. Dan demikianlah kenyataannya. Allah pun seolah-olah menantang Abu Jahal dan membiarkannya untuk memanggil seluruh anak buahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Qawi al-Aziz. Tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah sekali Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abu Jahal dan para pengikutnya yang mau menolongnya. Bahkan Allah sebutkan sanad'u zabaniyah. Kelak kami juga akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa. Malaikat zabaniyah adalah malaikat yang menarik dengan keras. Jadi az-zabaniyah adalah kata jamak dari zibniyun yang diambil dari kata az-zibn yang artinya adalah ad-daf', yaitu menolak. Itu para malaikat tersebut dinamakan az-zabaniyah karena mereka menolak dengan keras atau mendorong dengan keras para penghuni neraka supaya mereka mendapatkan siksaan setelah siksaan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang sangat keras terhadap para penghuni neraka. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalla, sekali-kali tidak, la tuti'hu. Wahai Muhammad, janganlah kamu patuh kepadanya. Kemudian Allah perintahkan wasjud waqtarib, dan sujudlah serta waqtarib. Dekatkanlah dirimu pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar tidak menghiraukan perkataan Abu Jahal. Sesakit apapun, sejelek apapun perkataannya, biarkan saja. Jangan diikuti. Kalau dia minta macam-macam, jangan diikuti. Fa'la tuti'hu, jangan diikuti. Atau seperti yang disebutkan di sini, untuk melarang sholat, jangan diikuti, tetap sholat. Tetap ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melarang engkau untuk berdakwah, la tuti'hu, tetap berdakwah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga beliau Shallallahu alaihi wasallam dari sifat jahat Abu Jahal dan konco-konconya. Allah yang akan menjaganya. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya ayat ini berlaku untuk beliau Shallallahu alaihi wasallam dan juga berlaku untuk pengikutnya, para ahli dakwah, para duat. Apabila mendapatkan gangguan dalam beribadah, dalam berdakwah, seperti mencegahnya, mempersulitnya, atau hendak membunuhnya, atau dengan hal-hal yang lainnya, hendaklah ia bersabar. Karena sesungguhnya telah ada contoh daripada Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam yang disakiti, yang dilukai, bahkan dicoba untuk dibunuh, tapi bersabar. Dan para duat yang menyeru dalam kebaikan, hendaklah mereka bergembira karena mereka sedang menempuh apa yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Dalam hal ini, Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Para ulama itu warathul anbiya, yang mewarisi ilmu para nabi, yaitu para ulama yang mengajarkan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan berjalan di as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, yang mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akhiri firman-Nya dengan wasjud waqtari, yaitu menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang sering bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, maka ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia direndahkan manusia. Karena hakikat kemuliaan ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia anggap rendah, tapi pada hakikatnya dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Alaika bi kathratis sujud lillah." Hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'ah. Melainkan Allah akan tinggikan derajatmu dan Allah akan hapus dosamu. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, wa huwa sajidun, yaitu dalam keadaan sujud. Fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Dengan demikian, setiap muslim hendaknya memperbanyak sujud. Karena dengan sujud, itu bisa meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosanya akan diampuni dan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah surat Al-Alaq 19 ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya sebagai bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana 5 ayat pertama itu ayat pertama yang diturunkan kepada beliau, yang menyuruh beliau untuk membuka wawasan dengan iqra, dengan membaca, dan juga dengan menulis, sehingga
apa yang beliau sampaikan itu sampai kepada kita sekalian. Walaupun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, tetapi keummian beliau itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak disangka bahwasanya apa yang beliau bawa adalah hasil daripada ilmu yang Allah titipkan yang berupa penulisan beliau dari dirinya sendiri. Dengan hal ini terjagalah Al-Quran karena yang menulis adalah para sahabat. Kemudian dituliskan oleh para ulama sehingga apa yang disampaikan oleh beliau itu sampai kepada kita. Dan ini mematahkan tuhmah atau tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan bahwasanya Quran itu adalah bikinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat yang setelahnya, ayat yang menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya terhadap musuh-musuhnya yang membuat beliau menjadi tenang akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap musuh-musuh yang selalu mengganggunya, melarangnya untuk melakukan hal-hal yang Allah perintahkan. Begitupun para doa, jangan khawatir ketika engkau berada di jalannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya engkau telah berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seandainya engkau mati di dalam jalan itu, maka engkau mendapatkan kehidupan yang lebih layak, yaitu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tafsir ringkas yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila banyak salahnya, itu datangnya dari diri kami dan dari syaitan. Kita cukupkan sampai sekian. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.